Baik semua, perkenalkan nama aku Syifa dari staf event Piala Bangsa, ditemani sama Tegar. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tegar. Tahun ini diamanahin di staf Enter di Piala Bangsa, dan kali ini aku kebagian ngajar IPS. Sekian, Kak. Oke, baik, kita langsung mulai aja ke materinya. Ini sudah ada modul kelas 7-nya. Bimbel kedua ini kita belajar IPS, yaitu tentang ekosistem. Nah, aku bakal jelasin dulu ekosistem itu apa. Ekosistem itu adalah suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Hubungan ini saling memberikan pengaruh di antara keduanya. Nah, ekosistem ini ada berbagai macam. Ada ekosistem hutan, laut, padang rumput, dan lain-lain. Komponen dalam ekosistem itu terdapat dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik itu adalah komponen ekosistem yang terdiri dari semua makhluk hidup. Sementara komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup. Lanjut, kita bahas komponen biotik. Komponen biotik itu apa sih? Komponen biotik itu adalah semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem, baik itu tumbuhan, hewan, bahkan makhluk hidup kecil seperti bakteri. Nah, komponen ini nantinya akan membentuk sebuah rantai makanan yang akan menjaga kestabilan sebuah ekosistem. Komponen biotik dalam sebuah ekosistem dapat dibedakan menjadi beberapa macam, tergantung dari cara mendapatkan makanannya, yaitu pertama ada organisme autotrof atau produsen, yang kedua itu ada heterotrof atau konsumen, dan yang terakhir itu ada dekomposer atau pengurai. Kita lanjut ke organisme autotrof atau produsen. Nah, organisme ini adalah semua makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri, seperti tumbuhan. Nah, tumbuhan itu dapat menghasilkan makanan sendiri karena mempunyai dua hal di bawah ini. Pertama itu ada klorofil. Klorofil itu zat hijau yang berada di salah satu komponen digunakan oleh tumbuhan dalam menghasilkan makanannya. Jika suatu makhluk hidup tidak mempunyai klorofil, maka dia tidak dapat disebut sebagai produsen. Fitoplankton di laut ataupun plankton tumbuhan juga termasuk dalam kategori ini, yaitu mempunyai klorofil. Nah, ini gambar ini merupakan contoh dari fitoplankton atau plankton tumbuhan. Yang kedua itu melakukan fotosintesis. Syarat kedua ini ada sebagai organisme autotrof adalah berfotosintesis. Fotosintesis ini adalah kegiatan produksi makanan yang terjadi pada tumbuhan dengan memanfaatkan sinar matahari. Jadi kan kayak misalnya tumbuhan itu harus ditempatkan di tempat yang ada sinar mataharinya supaya dapat melakukan fotosintesis. Nah, klorofil dan karbon dioksida. Kegiatan ini menghasilkan makanan yang diperlukan oleh tumbuhan. Selain itu, kegiatan fotosintesis ini dapat mengeluarkan hasil berupa oksigen yang kita hirup untuk makhluk hidup lain bernafas. Selanjutnya ada organisme heterotrof yang akan disampaikan oleh Kak Tegar. Baik, Kak, makasih. Untuk selanjutnya ada organisme heterotrof atau konsumen. Apa sih itu organisme? Ini adalah organisme yang tidak dapat membuat makannya sendiri dan bergantung kepada organisme lain sebagai bahan makanannya. Contohnya seperti makhluk herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang pertama ada herbivora, yaitu ada gambar di sana ada
domba salah satunya contoh herbivora. Apa sih herbivora itu? Herbivora adalah organisme yang sumber makanannya adalah daun dan tumbuhan. Contoh dari herbivora adalah kambing, sapi, kuda, kerbau, dan masih banyak yang lain-lainnya. Adapun yang kedua, karnivora. Apa sih karnivora itu? Karnivora adalah organisme yang sumber makanannya berupa daging. Hewan ini memenuhi kebutuhannya makanan dengan cara memangsa organisme lain, misalnya macan, singa, ikan hiu, harimau, dan masih banyak yang lainnya. Dan yang ketiga ada omnivora. Omnivora adalah organisme yang memenuhi kebutuhan makanannya dengan daging atau tumbuhan. Organisme ini biasanya menyesuaikan makanan utamanya tergantung dengan sumber makanan mana yang melimpah, daging atau tumbuhan. Contohnya adalah beruang, babon, dan manusia atau kita sendiri. Dan selanjutnya ada organisme decomposer atau pengurai. Apa sih organisme pengurai itu? Organisme pengurai adalah tumbuhan remi yang bertugas untuk melakukan penguraian jasad organisme. Saat organisme mati, penguraian menguraikan semua sisa organisme yang mati itu untuk dijadikan mineral dan unsur hara tanah. Hal ini menjaga keseimbangan ekosistem karena apa yang diambil akan kembali lagi untuk memenuhi kebutuhan generasi selanjutnya. Untuk contohnya ada bakteri, jamur, cacing, tanah, dan lain-lain masih banyak. Dan selanjutnya ada komponen abiotik. Apa sih komponen abiotik itu? Komponen abiotik adalah komponen tidak hidup yang mendukung serta menjaga keseimbangan suatu ekosistem. Hal yang termasuk dalam komponen abiotik adalah yang ke-1 ada udara. Udara merupakan campuran gas yang terdiri dari atmosfer bumi. Udara terdiri dari berbagai gas, yakni nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Dan semua makhluk hidup membutuhkan nitrogen untuk membentuk protein. Oksigen digunakan untuk bernapas bagi makhluk hidup, dan karbon dioksida juga dibutuhkan oleh makhluk hidup. Dan yang kedua adalah air. Air merupakan komponen yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Hampir semua makhluk hidup membutuhkan air. Yang selanjutnya yang nomor 3 yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari sangat penting untuk ekosistem. Saat berfotosintesis, tumbuhan hijau memerlukan cahaya matahari. Kalau nggak ada cahaya matahari, maka tumbuhan hijau nggak bisa membuat makanannya sendiri atau bisa disebut bisa lain. Hasil fotosintesis yang berupa bahan organik dimanfaatkan oleh hewan dan manusia sebagai sumber makanannya. Secara tidak langsung, cahaya matahari merupakan sumber energi utama dalam ekosistem. Selain itu, cahaya matahari juga berpengaruh terhadap keberadaan siang, malam, dan suhu lingkungan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada iklim. Iklim merupakan kombinasi berbagai komponen abiotik pada suatu tempat, seperti kelembaban udara, suhu, cahaya, curah hujan, dan masih banyak lain-lainnya. Kombinasi abiotik ini berkaitan dengan kesuburan tanah dan komunitas tumbuhan pada suatu tempat. Yang selanjutnya ada kelembaban. Kelembaban merupakan suatu komponen abiotik yang berada di udara dan tanah. Kelembaban adalah kandungan uap air di udara, sedangkan kelembaban di tanah berarti kandungan air di dalam tanah. Untuk selanjutnya keasaman tanah.
Keasaman tanah. Tanah terbentuk dari pelapukan batuan, pembusukan senyawa organik dan pembentukan mineral. Komponen utama tanah adalah bahan mineral, garam mineral, air, dan udara. Tumbuhan mendapatkan garam mineral dari dalam tanah, sedangkan manusia memanfaatkan tanah untuk bertani, pertambangan, pemukiman, perindustrian, dan lain-lain. Yang ketujuh ada jenis-jenis tanah. Ini hampir sama dengan nomor 6, tapi jenis tanah ada beberapa jenis tanah yang umumnya di dunia, di Indonesia. Yang ke satu ada tanah aluvial, ada tanah andosol, ada tanah liat, tanah entisol, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya sebenarnya komponen abiotik masih banyak lagi, karena seperti yang sudah disebutkan di atas, komponen ini terdiri dari komponen yang tidak hidup. Komponen ini yang menentukan makhluk apa yang bisa bertahan hidup dan tidak dalam sebuah ekosistem. Maka dari itu peran komponen biotik dan abiotik sama besarnya dalam menjaga keberlangsungan hidup di bumi. Yang telah kita bahas di atas adalah komponen-komponen yang membentuk sebuah ekosistem. Karena adanya hubungan timbal balik di antara komponen-komponen tersebut, maka kehidupan bisa berjalan dengan seharusnya. Begitu juga jika ada gangguan-gangguan, maka kehidupan juga akan terganggu. Mungkin sekian, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Tegar. Sekian materi yang dapat kita sampaikan pada bimbel kedua ini. Jika nanti ada adik-adik yang mau bertanya, bisa silakan bertanya di grup. Nanti kita juga akan menjawab. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan.